Roh Kudus, mampukan kami untuk terfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah habis berakhir dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami haus akan Engkau. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi nyatakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Buka hati setiap kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk menyembah, memuji Engkau.
karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami sembah, puji, sembah, tinggikan di sore hari ini. Biar setiap mulut mengaku, setiap mulut memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Karena Engkau yang layak kami puji, sembah, dan agungkan. Engkau Allah yang hidup, bertahta dalam ibadah sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore seluruh jemaat Tuhan yang kasih. Untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarlah kita masing-masing akan siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Dia. Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Biarlah pagi ini kita buka hati kita, kita mau beri hati kita untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan suatu pujian sebab Dia hidup. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Oh, glory, haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, haleluya, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Dia hidup, haleluya, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak getar, amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, haleluya. Para pria nyanyikan pujian anak Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan sebab Dia hidup, ada hari esok. Hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Wanita saja, anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, semua nyanyikan, amin. Terima kasih Tuhan.
ada hari esok sebab Dia hidup. Ku tak gentar, haleluya, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Dia hidup, haleluya, ada hari esok sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab aduh hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita patut bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang hidup, amin. Dia adalah anak Allah, Yesus namanya. Dia menyembuhkan, Dia menyucikan setiap dosa-dosa kita. Bahkan Dia mati di salib untuk dosa kita. Kalau nanti kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, biarlah setiap pribadi akan menikmati, kembali mengingat bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib untuk membawa setiap pribadi anak-anak Tuhan untuk semakin melekat kepada Tuhan. Semakin kita menikmati kasih Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus ku pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, kasih yang terindah. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus.
Yesusku, pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya, karya terbesar. Amin. Terima kasih Yesus. Sungguh karya terbesar dalam hidup kami umat-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Oh Yesus. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar. Haleluya, hidupku pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Dan ku hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar. Haleluya, hidupku pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi nyatakan Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu bagi kehidupan setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau memberi diri meninggalkan surga yang mulia, turun ke dunia yang fana Tuhan, menjadi manusia, menjadi seorang hamba, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Engkaulah harta yang tak ternilai Tuhan, yang kami miliki, dan terus Tuhan kami mohon, Roh Kudus ajar kami untuk menghargai dari hari ke hari Tuhan, karya salib-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan Engkau. Tiba saatnya kami milik kepunyaan-Mu Tuhan. Mau duduk diam mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pada sore hari ini kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar sama-sama. Buka hati pikiran kami, urapi kami. Terlebih lagi urapi hamba-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba merupakan isi hati Tuhan, firman yang hidup, menjamah, melawat, menegur, mengubahkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat sore hari ini, bicara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk. Puji Tuhan, ya kita boleh berkumpul kembali sore hari ini, yang di rumah, yang di tempat ini. Saya percaya Tuhan Yesus terus hadir di dalam kehidupan kita, penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Saudaraku, pada hari ini merupakan satu hari yang istimewa. Kenapa? Karena hari ini kita sama-sama boleh memperingati bagaimana Tuhan menyertai perjalanan gerejanya. Tuhan boleh menyertai perjalanan Jerusalem Community Church sampai tahun yang keempat.
Ya, secara waktu memang tidak terasa. Tapi sadar atau tidak, selama 4 tahun ini kita sama-sama banyak sekali diajar. Diajar kerendahan hati, diajar tentang memberi yang terbaik, diajar bagaimana kita memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan, kita diajar mengenai ketekunan, keberanian untuk memperkatakan kebenaran, dan kita diajar untuk semakin mengenal Tuhan. Di dalam pergerakannya gereja Tuhan Yerusalem Community Church, Tuhan memberi sebuah visi dan misi yang saya cantumkan di sini dan di slide juga ada ya di Google Meet, nanti sebentar ditayangkan. Tuhan memberi kita visi, Tuhan mau lewat gerejanya Yerusalem Community Church, kita sama-sama membawa jiwa-jiwa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Membawa jiwa-jiwa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Lewat visi ini kita tahu yang Tuhan kehendaki lewat gerejanya di tempat ini. Kita tidak hanya berbicara tentang diri kita sendiri, tapi Tuhan mau kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk kita mempersembahkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, seperti ketika kita mendapat info ada sebuah promo, mendapat info ada sebuah rumah makan yang mengadakan event atau program all you can eat. Ya, lalu kita datang ke sana, kita merasakan kenikmatannya, dan seringkali tidak jarang kita menceritakan apa yang kita nikmati di restoran tersebut. Kita ajak teman kita bawa mereka ke sana untuk apa sih? Untuk menikmati promo tersebut. Saudaraku, itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia rindu kita menceritakan, Dia rindu kita membawa, kita mempersembahkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Supaya pengorbanan Yesus di kayu salib, ya, itu tidak hanya segelintir orang yang menikmati pengampunannya, tapi lebih lagi banyak orang, dan Tuhan mau pakai gerejanya di tempat ini, pakai kita semua untuk membawa jiwa-jiwa dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ada beberapa misi yang Tuhan taruhkan untuk kita dapat mencapai visi tersebut. Yang pertama, mengenal dan mengalami. Kita semua harus mengenal dan mengalami Tuhan Yesus dengan benar. Bagaimana kita bisa menceritakan tentang Yesus dengan benar? Bagaimana kita bisa memperkenalkan Yesus dengan benar kalau kita tidak mengalami dan mengenal Dia dengan benar? Maka dari itu, ya, di gereja kita ada beberapa kegiatan melalui komsel, melalui worship night, kita dibawa untuk semakin mengenal dan mengalami Tuhan dengan benar. Yang kedua, Tuhan mau kita bersaksi setelah kita mengenal, mengalami Dia dengan benar. Tuhan mau kita bersaksi. Tuhan mau kita menceritakan. Tuhan mau kita membuka mulut kita, memberitakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Lalu setelah bersaksi, Tuhan tidak hanya mau kita bersaksi, memperkatakan, menceritakan Tuhan lewat mulut kita. Tapi Tuhan mau kita menceritakan Tuhan lewat hidup kita. Di situ ada keteladanan dan integritas. Artinya perubahan hidup, kualitas hidup, gaya hidup yang berbeda dari lingkungan. Hendaklah kamu berbeda, tidak sama dengan dunia. Itu bicara tentang bagaimana kualitas hidup kita, apa yang kita hidupi. Dan yang terakhir, Tuhan mau kita memuridkan. Tuhan mau kita membagi hidup kita dengan orang lain. Tuhan mau kita membagi waktu kita dengan orang lain. Tuhan mau kita merelakan hidup kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita untuk membawa orang datang mengenal, mengalami Yesus dengan benar. Kalau bersaksi kita hanya sekedar bersaksi, hanya berkata-kata, setelah itu sudah. Tapi kalau memuridkan, kita masuk ke dalam kehidupannya, kita tahu pergumulannya, kita berdoa, kita sharing, kita bagi hidup, kita beritakan apa yang firman Tuhan ajarkan tentang pergumulan yang sedang dia hadapi. Itu tentang memuridkan. Ya, ini yang menjadi tuntunan Tuhan bagi gerejanya di tempat ini. Dan saya tahu setiap kita di tempat ini sudah terlibat di dalam komunitas ini selama 4 tahun. Kita banyak belajar dan tidak jarang kita banyak melakukan kesalahan.
Ya. Sesuatu program kita sudah boleh merancangkan, tapi Tuhan yang berkehendak. Tadinya minggu-minggu ini dalam rancangan kita, ya, mestinya hari-hari ini kita ada di mana? Ada di rumah sakit lagi, saudara. Ngapain? Kita kembali mendoakan orang sakit. Kita kembali bersaksi siapa Yesus. Kita kembali memberitakan siapa Yesus kepada orang-orang yang sedang terbaring di rumah sakit. Tapi kondisi berkata lain. Ya, hal itu tidak bisa kita lakukan. Tapi tidak apa. Tapi hari ini kita jangan sampai lupa apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi gerejanya di tempat ini. Tuhan mau bawa kita semakin mengenal Tuhan. Tuhan mau ajar kita untuk semakin bersaksi. Tuhan mau kita semakin memiliki hidup yang berubah sehingga kita menjadi teladan, punya integritas. Dan Tuhan mau kita memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di tengah banyaknya kegagalan, di tengah banyaknya kesalahan. Seperti seorang anak yang berusia 4 tahun. Banyak hal yang ingin dia coba. Tapi ketika dia coba satu, ternyata salah. Dia coba yang lainnya. Ya, Tuhan bisa saja, Tuhan mungkin mengizinkan, bahkan saya percaya Tuhan mengizinkan kita melakukan ini dan itu. Tapi di sisi lain, dia mengajar kita lewat pengalaman kita mengerjakan sesuatu. Kunci kesuksesan dalam sebuah pembelajaran. Kunci kesuksesan kita dalam kita menjalankan apa yang menjadi visi dan misi yang Tuhan izinkan ada di tengah komunitas kita adalah kerendahan hati yang mau diajar dan juga ketekunan. Hari ini kita mau belajar tentang ketekunan, saudara. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, setialah sampai mati. Setia sampai kapan? Setia sampai mati. Saudara, ini bukan perkataan saya, tapi ini bagian dari firman Tuhan. Ini kutipan satu ayat dalam firman Tuhan yang ditulis di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setialah sampai mati. Itu yang menjadi pesan Tuhan bagi jemaat yang dikasihinya yang saat itu ada di sebuah kota yang bernama Smyrna. Berapa minggu yang lalu kita terus belajar dari perjalanan jemaat yang ada di Efesus. Mengingatkan kita untuk kita tetap memiliki kasih yang mula-mula. Tapi hari ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang jemaat di Smyrna. Jemaat yang kaya secara rohani. Ya, dari hari ini juga kita akan belajar mengenai jemaat yang ada di Smyrna. Yang Tuhan beri perintah kepada mereka untuk mereka setia. Setia sampai kapan? Setia sampai mati. Setia bukan berbicara memulai sesuatu, tapi setia berbicara menjalani sesuatu. Setuju ya? Kesetiaan berbicara bagaimana kita menjalani sesuatu. Next. Hari ini kita akan berbicara tentang jemaat yang ada di kota Smyrna. Kota Smyrna adalah sebuah kota yang ada di Asia Kecil, saudara. Di sana adalah salah satu kota yang paling maju di Asia Kecil atau yang hari ini dikenal dengan Turki. Dan di sana pendatang dari bangsa Yahudi itu pendatang terbanyak di Smyrna. Memang di dalam Alkitab tidak banyak kata Smyrna, kota Smyrna disebut. Tapi kota Smyrna ini memiliki arsitektur yang baik, bangunan-bangunan yang baik. Salah satu kota yang maju dan berlomba-lomba dengan kota Efesus untuk menjadi kota nomor 1 di Asia Kecil. Dan di kota ini sangat banyak orang-orang Yahudi. Dan gereja di Smyrna ini merupakan buah pelayanan Paulus pada perjalanan misi yang ketiga. Secara kasat mata, Smyrna adalah kota yang kaya, kota yang indah, kota yang luar biasa berkembang, kota yang peradabannya jauh melebihi kota-kota yang lainnya. Sangat modern di zaman itu. Ya, tapi apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna? Di mata manusia, kota itu maju berkembang luar biasa. Tapi di mata Tuhan, apa yang terjadi di Smyrna? Next. Dalam Efesus Wahyu 2 ayat yang ke-9. Next.
Dalam Wahyu 2 ayat yang ke-9, firman Tuhan menuliskan demikian. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, kata Tuhan. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Kota di Smyrna adalah kota yang kaya, banyak pendatang dari Yahudinya. Namun yang didapati oleh Tuhan di sana, gereja Tuhan di sana mengalami kesusahan, mengalami kemiskinan, dan mengalami fitnah. Di sini saya tulis 3 hal yang terjadi di tengah jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Gereja Tuhan yang ada di Smyrna mengalami apa? Mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami kemiskinan, dan mereka mengalami fitnah. Sekalipun kota Smyrna banyak orang Yahudi, tapi orang percaya di sana mengalami ketiga hal ini. Kesusahan, ada beberapa terjemahan dari bahasa asli Yunaninya, tapi terjemahan yang diambil dalam ayat ini adalah thlipsis, artinya kesusahan yang berbicara tentang tekanan. Mereka ditekan, gereja Tuhan di sana ditekan, mereka tidak diberi keleluasaan, kebebasan untuk beribadah. Ditekan oleh siapa? Mereka ditekan oleh pemerintah Roma yang saat itu sangat otoriter dan menyatakan diri bahwa mereka adalah dewa yang harus disembah. Terhadap hal itu, saudara, jemaat di Smyrna menolak keras walaupun harus diperhadapkan dengan pengucilan, diskriminasi, dan hukuman. Jemaat di Smyrna sangat berpegang pada firman Tuhan. Mereka tidak mau menggantikan penyembahan mereka. Mereka tidak mau menyembah dewa-dewa, mereka lebih memilih untuk menyembah Allah yang mereka kenal dalam nama Yesus Kristus. Tapi karena iman mereka, karena komitmen mereka, karena ketekunan mereka menyembah Tuhan, akhirnya mereka harus mengalami tekanan. Mereka dikucilkan, mereka didiskriminasi, dan saat itu saudara, penghukuman bagi orang yang tidak menyembah dewa, menyembah raja, menyembah kaisar adalah mereka ada yang dibakar hidup-hidup. Mereka ada yang dijadikan sebagai makanan binatang buas yang ditaruh di sebuah arena gladiator. Sebuah lapangan di mana di situ diperhadapkan dengan beberapa hewan buas. Dan dia harus bertahan melawan hewan-hewan buas itu. Dan itu merupakan satu tontonan yang sangat menarik di zaman itu, saudara. Itu mereka alami karena iman mereka kepada Tuhan. Dalam tekanan yang demikian luar biasa, muncul seorang bapak gereja yang bernama Polikarpus. Polikarpus ini punya iman yang luar biasa, saudara. Ketika dia dipaksa untuk menyembah dewa, menyembah kaisar, dia katakan, 86 tahun aku melayani dia, dan tidak pernah dia mengecewakan aku sedikit pun. Masa aku akan mau mengkhianati dia? Apa yang terjadi? Dia dibakar hidup-hidup tahun 155. Karena imannya. Jemaat di Smyrna, kota yang megah yang begitu luar biasa, ternyata memperlakukan orang percaya sedemikian rupa. Yang kedua, di Smyrna ada kemiskinan yang diartikan dengan tokos, yang artinya miskin melarat, nggak punya apa-apa. Kenapa mereka bisa miskin sedemikian rupa? Karena mereka dibenci oleh orang-orang Smyrna. Sikap mereka dipandang berlebihan. Sikap mereka dipandang sesuatu yang memporak-porandakan atau tidak memuluskan rencana dari Raja Kaisar mendukung pemerintahan Roma. Akhirnya secara ekonomi mereka ditekan. Selain itu, karena dalam bisnis mereka, mereka berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak melakukan praktik-praktik kecurangan. Akhirnya banyak di antara mereka, dari kantor mereka, tempat kerja mereka, mereka dipecat karena iman mereka. Banyak orang yang tidak mau berjual beli dengan orang-orang percaya saat itu. Rumah, harta benda mereka dibakar semuanya. Kemiskinan yang begitu luar biasa dialami oleh jemaat di Smyrna. Kota yang kaya, kota yang megah, tapi jemaat Tuhan di sana mengalami kemiskinan secara materi yang luar biasa. Dan firman Tuhan menuliskan yang ketiga, jemaat di Smyrna mengalami fitnah. Sebentar, belum. Ya, mengalami fitnah. Fitnah ini datang dari siapa? Mengerikan, saudara. Fitnah ini
datang dari orang Yahudi. Jemaat di Smyrna banyak orang Yahudi. Tapi ketika mereka di Smyrna sama-sama pendatang, tapi orang Yahudi yang tidak mau percaya, mereka menimbulkan fitnah-fitnah yang luar biasa. Seorang teolog Barclay mencatat ada 6 fitnah terhadap orang-orang percaya yang ada di Smyrna. Yang pertama, orang percaya memakan daging sesama manusia. Kita semua sama-sama tahu dan kita hari ini akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Ya, itu yang Yesus ajarkan bukan sebelum dia ditangkap. Memecah-mecahkan roti, meminum anggur, dan Yesus katakan, inilah daging dari dagingku. Makanlah daging dari dagingku. Dan mereka melakukan dengan setia, saudara, perjamuan kudus ini. Tapi orang-orang Yahudi di sana menyatakan dan memberitakan kabar bahwa mereka sedang memakan daging sesama manusia. Lalu ada perjamuan kasih seperti yang biasa dilakukan jemaat mula-mula. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di rumah jemaat. Itu mereka lakukan. Perjamuan kasih, dalam perjamuan kasih itu mereka difitnah melakukan pesta seks. Lalu mereka difitnah sebagai biang masalah dalam keluarga karena mereka tidak mau kompromi. Ketika ada keluarga yang menjadi percaya kepada Kristus, maka kekacauan terjadi di tengah keluarga itu. Mereka tidak percaya dewa-dewi, tidak menyembah kaisar, dan berita tentang akhir zaman itu dianggap sebagai penghasutan terhadap rakyat. Ini semua dinyatakan, diutarakan oleh saudara sebangsa mereka sendiri. Bagaimana orang Roma, bagaimana orang di Smyrna, penduduk asli Smyrna tidak makin benci, tidak makin menekan, tidak makin mendiskriminasi penduduk orang percaya di Smyrna. Minggu lalu kita tahu bagaimana mereka miskin secara harta dunia. Bagaimana orang sangat benci kepada orang-orang percaya di sana karena mendengar fitnah-fitnah ini. Tapi terhadap 3 hal ini, Tuhan tidak menjanjikan akan mengangkat ketiga hal ini dari jemaat di Smyrna. Terhadap tekanan, terhadap pergumulan yang sedemikian rupa luar biasa ini, Tuhan tidak menjanjikan ada kemenangan buat mereka. Tuhan tidak menjanjikan akan mengangkat masalah itu dari kehidupan mereka. Tidak. Apa yang Tuhan katakan? Kita lihat. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Tuhan katakan apa? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau hadapi. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Salah satunya adalah Polikarpus yang masuk ke dalam penjara yang dimaksud di sini. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, ketika di tengah pergumulan, firman yang datang kepada mereka tentang kesetiaan bukan tentang kemenangan. Firman yang datang kepada mereka bukan bagaimana Tuhan mengangkat masalah, bukan bagaimana Tuhan memberi jalan keluar, tapi sebuah perintah untuk tetap setia dan jangan takut. Seringkali pergumulan hidup, permasalahan hidup membuat iman kita gugur di tengah jalan, membuat kita tidak setia mengiring Tuhan. Ya, tadi kalau diperhatikan setia sampai mati. Gambar yang ada di sana adalah gambar seorang yang sedang memikul salib. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan kekristenan kita, Tuhan tidak menjanjikan sebuah perjalanan yang nyaman, mulus, tanpa masalah. Bahkan di dalam Yohanes 16 firman Tuhan Yesus berkata 1-3 tentang bertekun. Bertekun menghadapi apa? Bertekun menghadapi tantangan. Bertekun ketika dikucilkan. Bertekun ketika menghadapi permasalahan, pergumulan yang timbul karena iman. Mari saudara, hari ini kita hidup di zaman akhir. Jangan sampai beberapa langkah ke depan kita, itu kita gugur karena hari ini kita tidak memutuskan untuk setia. Karena hari ini kita merasa Tuhan tidak tolong.
Karena hari ini kita merasa Tuhan tidak bela. Kita lihat sebuah contoh jemaat di Smyrna. Yang secara manusia mereka sepertinya tidak dibela oleh Tuhan. Yang secara manusia kita bisa lihat kayaknya mereka dibiarkan menghadapi fitnah. Kayaknya mereka dibiarkan menghadapi tekanan, kemiskinan. Kayaknya mereka diantepin sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan katakan apa? Setialah. Setialah. Setia sampai kapan? Setia sampai mati. Mungkin kita sudah menjalani beberapa tahun perjalanan kekristenan kita. Kita mau lihat hari ini. Masihkah kita setia? Adakah tekanan pergumulan membuat kita menjadi undur dari Tuhan? Adakah tekanan pergumulan membuat kita berpaling dari Tuhan? Jemaat di Smyrna. Salah satu gereja. Smyrna adalah salah satu gereja yang tidak dikomplain sama Tuhan. Selain Philadelphia. Ada 7 jemaat. 2 tidak dikomplain sama Tuhan. 2 itu apa? Smyrna dan Philadelphia. Efesus dikomplain telah meninggalkan kasih mula-mula. Ya, ada yang dikomplain karena sudah suam-suam kuku. Tapi jemaat di Smyrna Tuhan melihat bagaimana mereka sudah menjalani kehidupan yang benar. Dan Tuhan memotivasi mereka, ayo setialah. Lakukan terus apa yang sudah engkau lakukan. Sekalipun ada penderitaan, tekanan, kemiskinan, dan fitnah. Bagaimana supaya kita bisa setia dalam pergumulan? Bagaimana kita setia sampai akhir hidup kita? Bagaimana kita bisa setia mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan? 3 hal yang hari ini kita mau pelajari. Dari kisah ini kita belajar. Kita lihat dulu di dalam Wahyu 2, pasal yang ke-9. Tolong dibukakan Wahyu 2 pasal yang ke-9. Wahyu 2 pasal yang ke-9 didahului dengan 2 kata yang sangat indah. Apa itu? Aku tahu. 2 kata yang sangat sederhana. Tapi di situ menyiratkan sebuah kepedulian, kasih, dan kemahatauan Tuhan terhadap kesusahan dan kemiskinan jemaat di sana. Yang pertama, bagaimana supaya iman kita nggak gugur. Bagaimana supaya kita bisa tetap setia dalam mengiring Tuhan. Sekalipun kita di dalam pergumulan. Sekalipun kita di dalam tekanan. Di dalam slide saya tuliskan. Yang pertama yang harus kita ingat dan jangan pernah lupa. Bapak melihat, Bapak mengerti, dan Bapak peduli. Sekalipun nampaknya Tuhan tidak menyatakan pembelaannya, sekalipun nampaknya Tuhan tidak memberi jalan keluar, tapi pastikan saudara, kita nggak lupa hal ini. Bahwa Bapak melihat, Bapak tahu, Bapak peduli. Jemaat di Smyrna mereka miskin, mereka sengsara. Mungkin dalam benak mereka tidak ada lagi yang bisa menolong kami. Kepada siapa kami harus meminta pertolongan? Kepada siapa kami harus berseru? Kayaknya tidak ada kekuatan yang mampu melepaskan kami. Tiba-tiba firman Tuhan katakan, aku tahu kemiskinanmu. Aku tahu kesusahanmu. Jangan pernah ragukan kemahatauan Tuhan dan kemahapedulian Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin sudah bertahun-tahun masalah pergumulan kita hadapi. Mungkin sudah bertahun-tahun ada orang yang kita doakan kok tidak kunjung berubah. Ada orang yang kita nasihati kok tetap hidupnya seperti itu. Saya mau katakan, sekalipun orang itu tidak berubah, sekalipun masalah itu tidak selesai, tidak lenyap dalam sekejap mata, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengerti,
dan Tuhan yang peduli kehidupan setiap kita. Jangan kita merasa sendiri. Ketika tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang peduli tentang masalah kita. Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan peduli, dan di dalam Dia ada jalan keluar. Tuhan tahu pergumulanmu secara spesifik. Tuhan tahu bebanmu yang terdalam. Tuhan tahu seruan doamu. Ya. Di dalam Lukas 18 ada sebuah kisah tentang hakim yang tidak adil. Hakim yang jahat. Ada seorang janda datang kepada hakim. Dia berseru-seru berulang kali. Tapi hakim itu tidak peduli terhadap seruan janda itu. Sampai pada akhirnya hakim itu bilang gini. Karena aku takut dan dia terus merepotkan aku. Baiklah, aku pedulikan dia, tolong supaya dia nggak cerewet lagi sama aku. Manusia yang jahat aja bisa mendengar. Manusia yang jahat aja akhirnya bisa peduli terhadap orang yang terus berbicara kepada dia. Sekalipun hakim itu tidak menunjukkan pembelaannya pada seruan yang pertama. Tapi dia mendengar. Sama seperti Tuhan kita. Dan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-6 dikatakan, kalau hakim yang jahat itu aja menolong, Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menyatakan pertolongannya kepada kita. Dan dilanjutkan, kalau dia datang, adakah iman di bumi? Iman ditunjukkan dengan seruan kita kepada Tuhan yang tidak henti-henti. Jika hari ini saudara, Tuhan izinkan hal yang lebih buruk terjadi dalam hidup kita, itu bukan berarti dia tidak peduli. Tapi dia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kita pikirkan untuk kita nikmati. Bapak Ibu ingat kisah Lazarus? Kenapa Lazarus mati? Karena sakit. Yesus tahu nggak waktu dia sakit? Yesus tahu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus nggak datang ke sana. Yesus cuma bilang sakit itu tidak akan membuat dia mati. Yesus menetap di sebuah kota. Tidak, seolah-olah dia tidak peduli terhadap berita yang Maria Marta sampaikan. Yesus ada di luar kota. Tiba-tiba Yesus mendengar Lazarus sudah mati. Yesus bilang apa? Coba kita lihat Lukas 11 ayat yang ke-15. Yohanes 11 ayat yang ke-15. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus mati, ini yang Yesus katakan. Yohanes 11 ayat 15. Syukurlah. Apa? Syukurlah. Aku tidak hadir pada waktu itu. Kapan waktu itu? Waktu Lazarus sakit. Sebab dengan demikian, lebih baik bagiku supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ketika Lazarus mengalami kematian, ketika Maria dan Marta diizinkan Tuhan mengalami satu kondisi yang lebih parah, ternyata Tuhan menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar untuk mereka nikmati. Apa? Mujizat. Apa? Kebangkitan. Yesus sudah berulang kali menyembuhkan orang yang sakit. Kali ini dia punya rencana. Kali ini saya tidak menyembuhkan orang sakit. Saya mau membangkitkan orang mati. Maka dari itu ada sebuah pembiaran. Ada sebuah tindakan untuk membiarkan Lazarus mengalami kondisi yang lebih parah menurut pandangan manusia. Ada sebuah tindakan mengizinkan Maria dan Marta mengalami kesedihan yang luar biasa. Mengizinkan Maria dan Marta tidak memperoleh apa yang baik menurut dia. Tapi Tuhan memberi yang jauh lebih baik. Kembali ke slide. Hari ini kita belajar sama-sama. Di tengah pergumulan apapun itu. Bapak mengerti. Bapak melihat. Bapak mengerti. Dan Bapak peduli. Jangan lupa ya. Kalau kita ingat ini terus. Kita percaya ini terus. Kita punya kekuatan. Untuk terus melangkah bersama Tuhan.
Jangan sekadar nyanyi dia mengerti, dia peduli. Tapi imani bahwa dia mengerti, dia peduli. Bagian yang kedua, next. Bagaimana ketika jemaat di Smyrna, mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada celaan, tidak ada komplain dari Tuhan. Mereka tekun melakukan firman Tuhan, tapi mereka tidak lepas dari masalah dan pergumulan. Apa yang kita bisa pelajari? Di sini saya tulis, hidup baru bukanlah jaminan untuk kita terbebas dari pergumulan. Hidup baru, keputusan untuk setia mengiring Tuhan, keputusan untuk setia melakukan firman, keputusan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tidak melepas kita, tidak menjamin kita lepas dari pergumulan dan tekanan. Pernah Bapak Ibu mendengar seorang berkata, saya sudah melayani Tuhan. Saya udah iring Tuhan sekian lama. Bisa kebayang kalimat selanjutnya apa? Tapi saya sekarang undur. Karena Tuhan gak tolong saya. Saya udah puasa. Saya udah melakukan ini dan itu. Saya udah bertobat. Saya sudah mengampuni. Saya udah ini dan itu. Tapi kenapa? Kok hidup saya masih gini-gini aja? Dia kira hidup baru itu melepaskan dia dari pergumulan. Saudara, pergumulan itu merupakan satu pengujian kualitas kerohanian kita. Kalau nggak ada tekanan, kita tidak diuji. Kita tidak teruji sebagai orang yang tekun. Kalau tidak ada tekanan yang menekan kita, tapi kita terus melangkah, kita tidak diuji. Ketekunan kita tidak teruji. Kalau tidak ada orang yang membuat kita kesal, kesabaran kita tidak teruji. Jadi pergumulan merupakan satu alat yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji kualitas kita. Dan pergumulan adalah satu hal yang Tuhan janjikan. Ya, jangan pernah berpikir yang Tuhan janjikan hanya kemenangan, kesembuhan, mujizat, dan berkat. Tapi Tuhan pun menjanjikan ada tekanan, pergumulan, diskriminasi. Kita dibenci oleh orang-orang karena iman kita. Yohanes 15 ayat 18, Yohanes 16 1-3. Semuanya berkata demikian. Kamu akan dikucilkan karena namaku. Ya. Bahkan ada orang-orang yang merasa beribadah ketika mereka membunuh kamu karena imanmu. Bahkan di dalam Lukas Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang dibenci karena aku. Yang disiksa karena aku. Jadi sesungguhnya pergumulan pun merupakan penggenapan janji Tuhan. Tentunya pergumulan yang timbul karena iman kita. Bukan karena konsekuensi kesalahan kita, dosa kita. Buang pemikiran bahwa hidup benar membebaskan kita dari pergumulan. Dan yang paling terakhir, jemaat di Smyrna dikatakan gini, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau apa? Kaya. Lihat di sini. Apa yang buruk di hadapan kita belum tentu buruk di hadapan Allah. Apa yang buruk di hadapan kita belum tentu itu merupakan satu yang buruk di hadapan Tuhan. Jemaat di Smyrna miskin luar biasa. Tapi di mata Tuhan mereka kaya. Jawabannya minggu kemarin kita dapat ya. Kenapa? Kenapa mereka kaya? Mereka kaya dalam pengharapan. Mereka kaya akan kecintaan akan Tuhan sekalipun dalam kemiskinan.
Jadi kalau kita kehilangan segala sesuatu yang ada di dunia ini, kita kehilangan apa yang kita banggakan di dunia ini, kita kehilangan apa yang kita andalkan dan yang menjadi kesukaan kita di dunia ini, tapi kita tidak kehilangan kasih dan pengharapan kepada Tuhan, sesungguhnya kita adalah orang kaya di hadapan Tuhan. Apa yang buruk di mata kita belum tentu buruk di mata Tuhan. Juga sebaliknya. Apa yang baik di mata kita belum tentu baik di mata Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Jangan tinggalkan Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan. Mungkin pergumulan itu membuat kita miskin. Mungkin pergumulan itu membuat kita direndahkan. Mungkin pergumulan atau kondisi itu membuat kita menjadi pribadi yang tidak terkenal. Tapi ketahuilah, sesungguhnya kita kaya di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab dari Kejadian sampai 1 Samuel pasal yang ke-15. Bapak Ibu tidak akan menemukan nama Daud. Nama Daud baru disebut dalam 1 Samuel 16. Kapan? Ketika Saul berpaling dari Tuhan. Samuel dipanggil. Kamu pergi ke rumah Isai. Urapi anaknya akan menjadi raja. Di situ belum ada nama Daud ya. Isai tanya. Samuel tanya. Cuman ini anakmu. Ada satu lagi. Panggil dia. Daud tidak dikenal. Secara manusia, Daud buruk. Direndahkan, dikecilkan, dipandang remeh. Namun siapa yang terhebat di antara saudara-saudaranya? Namun siapa yang terhebat di antara orang Israel? Namun siapa yang tergagah di hadapan Tuhan di antara para pejuang Israel? Daud. Terbukti ya? Daud ini. Daud sini. Daud itu sebelum jadi pahlawan, dia jadi tukang catering. Dia suruh bawa makanan. Bawa makanan. Datengin kakak-kakakmu yang di medan perang. Dia datang ke sana. Lalu dilihat. Perang belum mulai, tidak ada darah bercucuran. Lalu Daud katakan, kenapa gak perang? Gila, itu orang gede banget. Daud taruh bekalnya, dia maju ke depan. Masa engkau takut sama orang kayak begini? Mereka orang-orang di belakang Daud adalah orang-orang yang sudah diperlengkapi senjata, dilatih berperang, dilengkapi dengan tameng, dan luar biasa. Tapi di dalam penilaian Tuhan, yang paling gagah, Daud. Mungkin hari ini kita tidak dipandang. Mungkin hari ini kita direndahkan. Tapi lihat, jemaat di Smyrna. Miskin, namun kaya. Ketekunan yang sudah kita lakukan mungkin tidak mendatangkan apa yang kita harapkan. Tapi jangan berhenti bertekun. Karena dengan ketekunan itu, kita menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak memperoleh apa yang kita harapkan. Tapi jangan hilang ketekunan. Karena hanya ketekunan yang membuat kita menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Waktu kita tekun, kita setia iring Tuhan. Kita tidak gugur karena pergumulan. Kita tidak gugur karena permasalahan kita. Tuhan mendapati kita orang yang kaya. Permasalahan dijawab, selesai atau tidak, itu bagiannya Tuhan. Bagian kita hari ini adalah tekun. Bagian kita hari ini adalah setia sampai mati. Bapak Ibu, waktunya tidak lama lagi. Bapak Ibu tahu gulungan tali rafia, saya lupa bawa alat peraganya. Gulungan tali rafia yang baru dibeli, itu berapa meter ya kira-kira ya? Panjang sekali ya. Kalau misalnya diambil, hidup kita itu mungkin hanya 1 tahun itu mungkin 1 meter.
Atau kalau itu kepanjangan ya. 1 tahun itu misalnya diibaratkan 10 cm. 1 tahun hidup kita. Kita itu berapa tahun? Dan ketika hidup kita itu, berapa tahun itu sudah terbuang, berapa sisa yang ada di belakangnya. Ini mengajarkan kita apa? Hidup di dunia ini singkat. Hidup di dunia ini singkat. Dibanding apa? Kekekalan. Ada 2 kekekalan. Kita mau kekal di sorga, kita mau kekal di neraka. Suka tidak suka, cepat lambat, tidak bisa kita tahan. Kita akan menjumpai kekekalan itu. Pastikan hari ini, apa yang kita lakukan, setia sampai mati. Itu akan menentukan di mana kita akan menikmati kekekalan. Ayat yang paling terakhir. Tolong dibukakan. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 17 dan Yohanes 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima roh kebenaran itu. Sebab dunia tidak melihat roh kebenaran itu. Dan tidak mengenal roh kebenaran itu. Tetapi kamu mengenal roh kebenaran itu. Sebab roh kebenaran itu menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran itu akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Artinya ketika kita setia melakukan sampai mati, sampai akhir hidup kita, kita mau setia. Kita tidak sendiri. Ada roh kebenaran, ada roh kudus, ada roh Allah yang diam di dalam kita, yang bergerak untuk menghiburkan. Ketika kita di tengah pergumulan, karena iman kita, roh kudus bergerak memberi penghiburan buat kita. Yaitu penghibur, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan. Roh Kudus ini yang akan mengajarkan kita. Untuk kita setia. Untuk kita melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan, katakan mengingatkan. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan kepadamu. Ternyata penghiburan dari Roh Kudus, mau dapat penghiburan dari Roh Kudus, mau dapat tuntunan Roh Kudus, mau dapat kekuatan Roh Kudus, dia hanya akan bicara lewat sini. Kalau kita tidak baca ini, apa yang mau dia ingatkan? Kalau kita tutup ini dan tidak mau peduli terhadap firman Tuhan, bagaimana dia dapat menghibur dan mengingatkan kita? Penghiburan di luar bisa kita peroleh dengan uang. Penghiburan dari Roh Kudus kita peroleh dari firman. Ini yang pasti dia katakan. Ini yang pasti dia ajarkan. Ini yang pasti dia ingatkan di dalam kehidupan kita. Untuk menghibur, menguatkan, meneguhkan, mengingatkan, mengajarkan kita. Setialah sampai mati. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus yang tidak terbatas memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Pergumulan tidak akan membuat kami jatuh. Pergumulan tidak akan membuat kami meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan yang senantiasa menguatkan, meneguhkan kami. Dan sore ini Tuhan, kami berkomitmen, kami mau setia sama Engkau. Kami mau setia kepada Engkau sampai mati Tuhan. Sekalipun pergumulan tantangan begitu berat dalam hidup kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ini merupakan lambang, simbol. Kami bersekutu dengan penderitaan. Kami bersekutu dengan kematian. Dan kami bersekutu dengan kebangkitan. Bersekutu dengan penderitaan. Kami tahu kami akan menderita karena iman kami. Tapi dalam persekutuan dengan penderitaan kami boleh memperoleh kekuatan seperti kekuatan yang Engkau peroleh ketika menanggung dosa kami. Bersekutu dengan kematian. Kami percaya manusia lama kami akan mati, dikuburkan. Dan kami akan bersekutu dengan kebangkitan. Kami akan bangkit menjadi manusia yang baik. Sehingga seluruh hidup kami mempermuliakan Tuhan. Persiapkan hati kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah.
untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kuasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus bekerja saat ini. Buat kami fokus kepada-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Boleh kita persiapkan untuk perjamuan kita pada sore hari ini. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagum akan kebesaran-Mu ya Bapa. Kami kagum akan kemahatauan-Mu, kemahapedulian-Mu, kemahapengertian-Mu bagi setiap pribadi kami. Melalui firman-Mu kami betul-betul diingatkan dan disadarkan bahwa kami ini lemah tanpa kasih dan pertolongan Tuhan. Saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dari sebab itu Tuhan topang kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan kuatkan kami, merdekakan kami dari kelemahan-kelemahan kami, merdekakan kami dari keterikatan kami akan dosa-dosa yang masih tersembunyi. Agar saat ini kami betul-betul mengalami satu pembebasan dan kemerdekaan dalam kasih karunia Bapa di surga. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sucikan, kuduskan setiap pribadi. Layakkan kami semua. Layakkan hamba-Mu yang akan membagikan tubuh dan darah Kristus. Dan terlebih, yang kamu sucikan, kuduskan, urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Agar hamba layak dan berkenan dalam memimpin persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan bagikan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan untuk bagikan. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkan. Mari kita semua sama pagi berdiri. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh kamu kagum akan karya sempurna-Mu. Dan saat ini Bapa, kami ingin bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus sebagai korban penebusan yang sempurna. Sesuai firman Tuhan, apa yang
telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Dari sebab itu makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mohonkan berkat dan pengampunan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, terjadi pemulihan bagi setiap pribadi kami, di mana kami betul-betul mengalami satu pembebasan, satu kemerdekaan dari segala keterikatan dosa kami yang mungkin saat ini masih membelenggu kami, masih mengikat kami. Saat ini dalam nama Yesus terjadi kembali kemerdekaan dan pembebasan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk karya terbesar yang Tuhan anugerahkan dan nyatakan bagi kami semua. Kami juga mengucap syukur karena ibadah berlangsung dari awal hingga akhir tanpa arah rintangan apapun juga. Ini terjadi karena Tuhan senantiasa hadir di tempat ini, memberkati kami semua, dan hadir di setiap rumah anggota jemaat yang menyelenggarakan ibadahnya masing-masing. Sehingga pertolongan Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dinikmati dan dinyatakan. Mungkin ada di antara kami saat ini bersekutu di dalam ibadah ini dalam pergumulan karena masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pergaulan, dan juga masalah pelayanan. Ke dalam tangan-Mu hamba-Mu berserah dan menyerahkan setiap pribadi ini, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing, sebab mereka masing-masing berharga di mata Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan atas pertolongan dari Tuhan untuk mengatasi setiap permasalahan pergumulan yang sedang mereka alami. Sehingga setiap pribadi makin merasakan kebersamaan dengan Tuhan, makin merasakan kuasa kasih Tuhan, makin merasakan pertolongan dan jamahan Tuhan yang sungguh dahsyat luar biasa. Kami teringat saudara Luki, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Dalam pergumulan dengan sakit penyakitnya, Tuhan nyatakan kasih kuasanya, sebab ia adalah biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga bersatu berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan, kami tahu persis bangsa kami sedang menghadapi tekanan permasalahan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kepadamu ya Bapa, kami berserah dan menyerahkan bangsa yang besar ini. Sebab kami tahu Engkau Allah Bapa kami, penguasa kerajaan surga, penguasa kekekalan, pencipta segala sesuatu. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, pemerintah di atas segala pemerintah. Biarlah dengan hikmat marifat daripada Tuhan, para petinggi pemerintahan Indonesia ini mendapat hikmat, kebijaksanaan, keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Sehingga bangsa ini dapat keluar dari setiap pergumulan permasalahan. Anugerahkan juga kepada bangsa Indonesia hati yang berpaling kepada Tuhan. Kami percaya ketika hati berpaling kepada Tuhan, dari sana ada anugerah, ada pertolongan, bahkan ada keselamatan. Jadilah kehendak Tuhan bagi bangsa kami, bangsa yang besar ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Rahmat anugerah-Mu demikian ajaib dan sempurna.
Sebentar, kami juga berdoa untuk syukur atas perjalanan jemaat GCC 4 tahun sudah berjalan. Tuhan, tetap sertai kami. Mungkin kami jemaat kecil, tetapi dalam penyertaan Tuhan, sekecil apapun menjadi berharga di mata Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami lakukan, senantiasa berdampak bagi keselamatan banyak jiwa, bagi kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Tuhan pimpin, gembalakan jemaat GCC ini. Sebab kami mengangkui Yesus Kristus, Gembala Agung, yang menggembalakan setiap pribadi. Melalui kepanjang tanganannya, Engkau menggunakan hamba-Mu, PDP Yusak Setiawan, menjadi alat dalam tangan kuasa Tuhan. Menjadikan seluruh sidang jemaat menjadi alat-alat yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, berguna untuk bersaksi memenangkan jiwa, berguna untuk menjadi alat ampuh di dalam tangan kuasa Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dan turunlah kasih karunia rahmat Tuhan limpah bagi jemaat GCC. Kami mengucap syukur, bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, namun sebelum berikhlas, kami rindu menerima berkat kasih karunia dari Bapa di surga. Mari seluruh sidang jemaat kita tandangkan tangan. Kita mau terima berkat daripada Allah Bapa. Ibu, Bapa, dan saudara-saudara terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Sebab Dialah Allah yang hidup, Allah penguasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah penentu, sebab Dia berkuasa atas segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamatmu yang memerdekakan engkau dari segala belenggu dosa dan memperdamaikan engkau dengan kasih Allah Bapa di surga. Sebab itu, hiduplah dalam persekutuan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, menghiburkan, menyembuhkan, memelihara, melindungi ibu bapak saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu terimalah dan bawalah pulang segala berkat, rahmat, kasih karunia dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padamu. Mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk. Ya, nanti kita hari Rabu kita berjumpa kembali dalam worship night. Hari Jumat kita ada komsel bersama, dan untuk persembahan bisa langsung, persembahan dan persepuluhan bisa langsung ditransfer ya ke rekening 2821500194 ya atas nama Yusak Setiawan. Oke, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.